Keluarga Chen, pemimpin para bangsawan, raja dari segala klan, yang 3 generasi pangerannya telah berjuang di perbatasan dan seluruh keluarganya dikenal setia dan heroik, kini hanya menyisakan Chen Feng seorang diri. Komandan muda. Tujuh jenderal keluarga Chen bersama ayah Anda dan tetua Chen Guo. 9 orang semuanya gugur di medan perang tanpa meninggalkan jasad. Saya, jenderal tua ini, telah membawa kembali barang-barang peninggalan mereka. Dewa Perang Bintang 9 pasukan Kilin, tetua Chen Guo, dengan pedang patahnya meninggal pada usia 79 tahun. Kakek, tenang saja, jaga keluarga baik-baik. Ini pedang patah kakak sulung, meninggal pada usia 22 tahun. Ini tombak patah kakak kedua, meninggal pada usia 21 tahun. Adik, jaga diri baik-baik di rumah. Kami akan melindungi ayah dan kakek. Zirah kakak keempat, sepatu tempur kakak kelima, jubah perang kakak keenam, kakak ketujuh. Hanya tersisa abunya. Xiao Feng, Komandan muda. Adik ketujuh. Di mana kau? Keluarga jenderal ini akhirnya runtuh. Sayangnya, kepala keluarga ini buta dan lumpuh. Tuan Muda Chen, 5 tahun lalu tak terkalahkan. Kalau saja dia tidak gagal menembus alam. Keluarga Jenderal Chen seluruhnya setia dan heroik. Selamat jalan. Ini, aku sedang memulihkan diri. Nyonya, komandan muda. Keluarga Chen hancur dalam sehari. Ini pasti ada konspirasi. Aku tidak sanggup lagi berada di keluarga Chen. Komandan muda, Nyonya, jaga diri baik-baik. Sekarang, Chen Feng buta dan lumpuh. Bagaimana nasib para wanita di keluarga ini? Lebih baik jual saja semua harta benda dan sembunyi di gunung. Ibu, aku tidak akan membiarkan anggota keluarga manapun terluka lagi. dengan kondisimu sekarang, ibu takut kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Seperti yang mereka katakan, mari kita jual saja semua harta benda. Kekuatan penuku setidaknya butuh 7 hari untuk pulih. Aku harus tetap bersembunyi agar bisa menemukan siapa yang menghancurkan keluarga kita. Murid keluarga Chen, dengarkan perintah. Siap, adakan upacara pemakaman. Tunggu. Chen Feng, dasar lumpuh tak berguna. Segera batalkan pertunangan denganku. Dengar tidak? Dasar bajingan tak bertulang. Kalau tidak membatalkan pertunangan, kau tidak akan bisa dimakamkan. Tulang belulang keluarga Chen belum dingin. Sungguh tidak pantas. Keterlaluan sekali. Kalau saja 5 tahun lalu Tuan Muda Chen Feng tidak gagal menembus Dewa Daratan, mana mungkin ia lagi berani seperti ini? Mungkin mereka takut terlibat dengan dalang di balik ini dan ingin menjauhkan diri. Tapi tidak perlu membatalkan pertunangan di depan peti mati, kan? Ya kecil, kenapa harus membatalkan pertunangan? Apa Bibi melakukan kesalahan? Jangan batalkan pertunangan ya. Beritahu Bibi. Bibi akan berubah. Bibi pasti akan berubah. Bu, kembalilah. Aku setuju untuk membatalkan pertunangan. Diam kau. Ya kecil, kau dan Chen Feng tumbuh bersama sejak kecil. Kedua keluarga sudah menjodohkan kalian. Bibi juga selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Jangan batalkan pertunangan. Jangan batalkan pertunangan ya. Dasar wanita jalang tua. Kau tidak pantas memegang tangan Nona. Pergi sana. Ya kecil, semua kesalahan ada pada Bibi. Jangan marah pada Xiao Feng. Anaknya buta dan lumpuh. Ibunya juga tuli. Apa engkau tidak mengerti kalau aku bilang batalkan pertunangan? Dasar wanita tua tak tahu diri. Keluarga Chen pantas berbesanan denganku. Sampah ini pantas menikahiku. Ya kecil. Tidak sopan. Ya kecil, kau pantas memanggilku begitu? Tampar mulutnya. Ibu, Yage, jika kau berani menyakiti ibuku lagi, aku tidak akan mengampunimu. Tidak akan mengampuniku? Memangnya kau siapa? Karena kau buta. Karena kakimu lumpuh.
Atau karena keluargamu yang semua prianya sudah mati? Atau karena ibumu ini yang berlutut memohon padaku? Tubuhku, cepatlah pulih, cepatlah pulih. Nona terlalu melebih-lebihkan kepala keluarga Chen kita. Dengan keadaannya yang menyedihkan ini, sepertinya tengah malam ibunya masih harus menyusuinya. Hahaha. Xiao Feng, Ibu, Xiaoya. Semua salah Bibi. Jangan samakan Xiao Feng dengan dirimu. Dia baru saja kehilangan ayahnya, saudara-saudaranya, kakeknya. Dia belum pulih. Ibu, percayalah padaku. Aku pasti bisa membangkitkan kembali keluarga ini. Sekarang terlalu banyak orang di sini. Aku tidak bisa memberitahumu, tapi aku benar-benar tidak memaksakan diri. Ibu mengerti. Ibu mengerti. Xiao Feng, kau sudah menjadi kepala keluarga. Beban di pundakmu lebih berat dari ibu. Martabatmu lebih penting dari harga diri ibu. Ibu, sebagai kepala keluarga, aku memerintahkanmu. Jangan memohon padanya. Mengharukan sekali. Aku ini orang yang sangat masuk akal. Aku beri kau 3 hitungan. Tanda tangani surat pembatalan pertunangan ini di depan umum. Besok aku akan memberimu 30 juta untuk keluarga Chen. Jika tidak ditandatangani, besok aku ingin kau kembali ke sini untuk mengurus pemakaman ibumu. 3, 2, Ambil pena. galak sekali bicaramu. Kupikir kau lumpuh masih punya harga diri. Ternyata cuma pengecut. Tanda tangan. Sampah. Itu, Tuan Muda Chen, dojo uji kami, ingin memutuskan hubungan afiliasi dengan keluarga Chen. Ketua Dojo Uji, kau. Dulu dojomu hampir bubar. Suamiku yang membantu. Dojo ujimu baru bisa punya ribuan murid seperti sekarang. Bagaimana bisa kau? Nyonya besar, keadaan sudah berbeda. Jika tidak memutuskan hubungan, apa kau mau aku mati bersama keluarga Chenmu? Kau... Bu, tidak apa-apa. Gerbang Xiayin kami menyatakan, keluarga Chen dan anjing-anjingnya dilarang menginjakkan kaki di pulau ini. Dalam 1 hari, semua dana keluarga Chen di bank kami akan ditarik. Jika tidak, semua akan dibekukan. 9 klan keluarga Chen, mulai sekarang dilarang mendaftar ke gerbang King Yun. Kalian semua sukses berkat kepala keluarga lama. Apa kalian pantas melakukan ini pada kepala keluarga lama? Pelacur tua, kau dulu nyonya dari keluarga terkuat, tapi tidak mengerti bahwa yang kuat yang berkuasa ya? Keluarga Chen sekarang hanyalah semut di bawah kaki kami. Sudah kutandatangani. Siapapun yang ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Chenku bisa melapor ke pelayan. Kepala keluarga ini mengizinkan. Mengizinkan? Seorang sampah. Benar-benar menganggap dirinya penting. Permisi. Nona, ini... surat pembatalan pernikahan. Chen Feng, kau ingin mati? Aku, kepala keluarga ini, sudah setuju. Kenapa? Ada masalah? Kemari. Potong tangan bajingan ini. Jangan, ampuni Xiao Fengku. Aku akan memberikan kedua tanganku sebagai gantinya. Baiklah, 1 cacat ganti 2 begitu? Nona, besok adalah konferensi seni bela diri Hansia. Nama-nama sudah diserahkan. Melukai orang sekarang akan menyebabkan diskualifikasi. Tapi sampai ini seluruh keluarganya sudah mati, masih berani menghinaku. Nona, jangan terburu-buru. Keluarga Chen memang sudah ada di daftar. Dan sekarang, semua orang keluarga Chen sudah mati. Nanti, Chen Feng akan mengumumkan pengunduran diri. Atau dia akan maju sendiri. Pilihan manapun itu akan membuatnya kehilangan muka. Aku harap dia bisa datang besok. Kau pergi sampaikan pesan agar keluarga Chen dan kita berada dalam satu grup. Nona jangan khawatir. Penguji adalah orang kita. Dan Tuan Muda Sulung juga sudah kembali dari Tian Xiahui. Bajingan, hari ini aku biarkan kau mengambil keuntungan dari konferensi seni bela diri. Jika kau berani, jangan mundur besok. Aku akan mengulitimu, lapis demi lapis. Keluarga Chenku telah memenangkan kejuaraan konferensi seni bela diri selama 20 tahun berturut-turut. Besok, itu tidak akan berubah. Jika keluarga Chen bisa menang, aku, Liage,
akan menjadi sapi dan kuda bagimu menjadi budak seumur hidup. Ayo pergi. Kau tidak pantas menjadi pelayan keluarga Chen. Nah, kita tidak akan pergi. Setelah pemakaman, kita akan membawa anggota keluarga dan pergi mengasingkan diri. Bu, kemanapun kita pergi, para penjahat ini tidak akan membiarkan kita. Arwah kakek dan ayah di surga juga tidak ingin aku mempermalukan martabat jenderal keluarga Chen. Besok, jenderal keluarga Chen ku akan kembali duduk di atas awan. Tidak ada lagi musuh di hadapan kita. Di mana para murid keluarga Chen? Ada? Lakukan pemakaman. Mohon maaf, Tuan Muda Chen. Murid dojo terlalu banyak, saya tidak bisa pergi. Tuan Muda Chen memanggil saya selarut ini untuk menandatangani pembatalan kontrak. Bukan. Hah, lalu kenapa kau menyusahkan orang tua ini tengah malam begini? Dojo saya sedang sibuk. Saya permisi dulu. Aku memanggilmu untuk bersujudan mengakui tuan baru. Apa? Bersujud dan mengakui tuan baru? Chen Feng, kau sampah ingusan. Sudahlah. Demi kepala keluarga lama, saya tidak akan mempermasalahkan perkataan anak kecil sepertimu. Wuji, si pembantang, kau dulunya adalah jenderal musuh. Setelah kalah perang, kau diburu oleh dua negara. Kakek yang menampungmu. Barulah kau bisa menikmati kemewahan hari ini. Kau adalah pelayan pribadi kakek. Kau adalah pelayan keluarga. Chen, kau seharusnya tidak bersujud padaku dan ibuku. Kepala keluarga lama sangat terkenal. Ilmu bela dirinya tak tertandingi. Aku, Uji, memang menghormatinya. Tapi, kepala keluarga lama sudah tiada. Aku, Uji, hanya ingin menyelamatkan nyawaku dan murid-muridku. Aku tidak seperti kepala keluarga lain yang bertindak keterlaluan. Itu sudah cukup untuk membalas budi. Nah, jangan keterlaluan. Jadi kau masih hidup. Berlutut, bersujud dan ganti tuan. Aku akan mengampuni dosamu karena memimpin pengkhianatan dan tidak tahu berterima kasih hari ini. Bagaimana jika aku tidak mau? Serahkan dojo, serahkan murid-muridmu, lumpuhkan kekuatanmu, dan tinggalkan keluarga Chen. Aku lupa aturan keluarga Chen. Yang kalah akan menjadi budak. Tidak boleh meninggalkan keluarga. Kecuali membunuh tuan. Chen Feng, jangan salahkan aku. Dalang di balik ini bahkan bukan tandingan kepala keluarga lama. Aku sudah tua. Aku tidak bisa mati sia-sia kan? Aku tidak ingin mengulanginya dua kali. Sebelum kau bertindak, ini adalah kesempatan terakhirmu. Aku akan membunuhmu. Seperti membantai anjing. Zaman sudah berubah. Sekarang keluarga Chen kalian tidak punya satupun ahli tingkat atas. Satu-satunya ahli Alam Zishuan adalah sepupu dari sepupumu itu. Tuan Muda Chen, jangan paksa aku membunuhmu. Aku tidak mengerti. Seluruh keluargamu sudah mati. Dan kau sendiri cacat tak berguna. Kenapa masih begitu sombong dan angkuh? Kenapa kau masih berambisi menjadi kepala keluarga? Apa itu? Jenderal pembantah yang kejam, Uji? Lumpuhkan saja kekuatanmu. Keluarga Chen ku tidak butuh pengecut. Silakan Tuan Muda naik ke surga. Melindungi perbatasan dan negara selama 100 tahun lebih. Semangat jenderal keluarga Chen kembali. Tuan Muda Anda. Anda tidak lumpuh. Uji, aku tahu kau kehilangan tulang punggungmu dan merasa takut. Aku bisa memaafkanmu. Saat ini, kekuatanku baru pulih 1 tingkat. Jangan sampai ada yang tahu tentang pemulihanku. Apa? Tuan Muda baru pulih 1 tingkat kekuatan. Aku sudah di puncak alam Jinggang. Tapi di hadapan Tuan Muda,
Jantungku bergetar. Teh yang enak. Wuji, buatkan teh. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, hamba menyajikan teh. Tuan Muda di atas, terimalah hormat Wuji. Seorang ahli alam Ziswan berlutut di hadapan seorang buta dan lumpuh. Apakah dojo Wuji ini milik keluarga Chen? Dojo Wujimu ini bermarga Chen, ya? Dojo Wuji berasal dari keluarga Chen. Bahkan mati pun akan menjadi hantu keluarga Chen. Ya, bermarga Chen. Bagus. Kau terus saja jadi anjing keluarga Chen itu, kami akan urus urusan kami sendiri. Kalian bertiga datang tanpa diundang. Kepala keluarga ini sedang ada urusan keluarga. Tidak menerima tamu. Jika ada urusan, buat janji dulu baru bicara. Sok sekali. Berlagak seperti keluarga terhormat. Kau pikir kau masih dewa bela diri jenius 5 tahun yang lalu? Kami bertiga kalau digabung, umurnya hampir 200 tahun. Jadi kakekmu saja lebih dari cukup. Betul sekali. Ayo, Chen Feng kecil, panggil kami kakek. Ayo dengar. Tuan Muda tidak suka mengulang perkataan. Sudah dibilang tidak menerima tamu. Jadi enyah kalian semua dari keluarga Chen. Wuji, kau lupa saat kau memimpin pembatalan kontrak, hah? Kenapa? Sudah sadar? Atau jadi anjing itu lebih nyaman ya? Hah? Dulu aku Wuji hanya untuk melindungi diri. Tidak seperti kalian yang tidak tahu berterima kasih dan melupakan budi. Kalian sekarang bahkan tidak punya kualifikasi untuk kembali ke keluarga Chen. Kembali ke keluarga Chen? Kau berani bilang begitu? Kami juga tidak mau. Aku kembali ke kakekmu. Chen Feng, keluarga Chen sudah masuk daftar hitam kami. Mulai sekarang, semua asetnya disita. Semua dana dibekukan. Hei, siap! Bila ini sudah jadi milik grup keuangan Heijin, pindahkan barang-barangnya. Wuji, berapa banyak aset keluarga Chen di Heijin? 7 atau 8 dari 10 kontrak dengan keluarga Chen sudah dibatalkan. Kerugiannya sekitar 80%. Jadi, kira-kira masih ada 200 miliar. Ya, 200 miliar. Dibekukan begitu saja. Rumahku disuruh pindah begitu saja. Bodoh! Keluarga Chenmu itu seperti unta yang kelaparan. Siapa cepat, dia dapat. Aku tidak hanya akan mengambil, tapi akan mengambil yang terbesar. Semua uangmu disimpan di sini. Akulah dewa kekayaan untuk uang. Ini. Kau berani mengambil? Tapi apa kau bisa menikmatinya? Dasar orang tua keras kepala, kau gila. Mau coba melawan kami? Jangan pedulikan dia. Angkut semuanya. Berani menyentuh sehelai rumput pun milik keluarga Chen. 20.000 murid dojo Wujiku akan meratakan grup keuangan Heijin kalian. Soal jumlah orang, apa kau punya orang sebanyak aku? Ayo, angkut semua ramuan spiritual dari apotek keluarga Chen. Chen Feng, jangan tidak tahu diri. Suruh anjingmu itu bersikap baik. Lalu serahkan semua wanita keluarga Chen kalian. Muridku pasti akan menjadi juara di konferensi seni bela diri. Pinjam wanita-wanita di rumahmu sebentar. Cian, kau berani mengajarkan teknik iblis di belakang kepala keluarga lama? Memangnya kenapa? Tuan muda saja. Tidak kuanggap. Jangan banyak bicara. Cepat serahkan wanita-wanita itu. Teknik iblis Cian pasti diajarkan oleh orang lain. Mungkin ada hubungannya dengan konspirasi ini. Cian, siapa yang mengajarkan teknik iblis itu padamu? Kenapa? Kau ingin belajar? Mohon padaku, panggil Nyonya Tua keluar. Chen Feng, tenang saja. Aku akan memperlakukan Nyonya Tua dengan baik. Akan kuperlihatkan teknik iblis ini padamu dengan jelas. Dijamin kau akan puas melihatnya. Dan mempelajarinya. Tuan muda, biarkan aku membunuhnya. Cian, kau boleh tidak bicara. Tapi aku jamin, kau tidak akan melihat matahari besok. Kau juga boleh berbohong. Tapi aku jamin, kau tidak akan berani. Suruh ibumu datang dan tanyakan padaku. Baru akan kuberitahu. Dia belum sepenuhnya lumpuh. Masih ada sedikit kekuatan. Setidaknya dia adalah seorang seniman bela diri kelas 1. Sialan, kuat sekali. Apa? Tuan muda, hati-hati. Wuji, terluka di mana? Aku akan menyalurkan kekuatan padamu. Jangan sampai terbongkar. Ini adalah kesempatan untuk mencari tahu dalang di balik semua ini dan membalaskan dendam kepala keluarga lama. King Yunzi, kau menyerang orang yang lemah dan cacat. Kau tidak pantas disebut guru. Seorang lumpuh tak berguna dari keluarga yang hancur. Membunuhnya, ya bunuh saja. King Yun, berlutut. Minta maaf pada Wuji. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Saudara King Yun, tidak perlu peduli padanya.
Dia pikir bisa bangkit kembali hanya dengan kekuatan seniman bela diri kelas 1. Tidak akan pernah. Basmi sampai ke akar-akarnya. Hari ini, kita akan membagi keluarga Chen. Benar, Chen Feng memang sangat berbakat 5 tahun lalu. Sejak dia menjadi kepala keluarga, dia menunjukkan sifatnya yang kejam dan dominan. Jika anak ini tidak disingkirkan, aku tidak bisa tidur nyenyak. Benar, anak ini berani membuat saudara Qing Yun berlutut. Benar-benar tidak punya hukum. Jika aku jadi kau, aku tidak akan pernah tahan. Manfaatkan kesempatan ini. Cepat bunuh bangsawan manja ini. Sungguh memutarbalikkan fakta. Sungguh kejam dan sombong diriku. Sebelum berbuat jahat, kau masih mencari alasan yang muluk-muluk. Tidak kusangka, kisah petani dan ular ternyata terjadi pada keluarga Chen-ku. Saudara King Yun, aku serahkan apotek padamu. Kau bantu aku menahan uji. Aku akan membawa pergi Nyonya Tua. Cepat pergi dan cepat kembali. Selain wanita yang kau inginkan, ingat, jangan tinggalkan saksi hidup. Kalian para bodoh. Kenapa tidak cepat merebutnya? Oh, bukan. Sita asetnya. Jangan sakiti tuan muda. Kepala keluarga tua. Aku datang untuk melayanimu. Siapa yang berani menyentuh suamiku? Ling Yan, teman sekelas. Apa yang dia panggil aku tadi? Hentikan. Kembali kalian para bodoh. Itu nona muda dari keluarga Gu, keluarga bangsawan kuil suci dari benua barat. Jian, Ya, mengapa tidak memberi hormat setelah melihat paus? Xian, pemimpin Pulau Xia Kedal, mewakili semua rekan untuk memberi hormat kepada Paus Kuil Suci. Pausku, aku pernah mengundangmu makan. Apakah kau ingat? Pausku, saya telah bersikap tidak sopan. Mohon dimaafkan. Kau dan dia pergi bersujud kepada Wuji. Apa? Pausku, kami adalah pemimpin sekte yang terhormat. Bagaimana mungkin? Tadi suamiku menyuruhmu bersujud kepada Wuji. Oh, benar. Ditambah lagi, bubarkan sekte King Yun. Tuan, kami salah. Kami tidak tahu siapa Anda dan telah menyinggung Tuan Muda Chen. Kami bersumpah tidak akan kembali ke keluarga Chen lagi. Betul, betul, betul. Kami bersumpah. Sayang, apakah penanganan ini baik-baik saja? Hah? Ling Yan, ini terlalu mendadak. Suamiku tidak setuju. Kalian masih diam saja? Saudara Wuji, kami salah. Apakah suamiku pernah bilang hanya bersujud satu kali? Saudara Wuji, kami salah. Kami salah. Terima kasih, Nyonya Muda. Paman Wuji, hal sepenting ini tidak bertanya. Padaku langsung saja diputuskan. Tuan Muda, ini bukan karena emosi, kan? Sudah, kau istirahat saja. Iya. Kau yang ingin menyita keluarga Chen? Tidak. Bajingan mana yang bilang begitu? 200 miliar keluarga Chen tidak akan berkurang 1 sen pun. 200 miliar? 300 miliar? 1 triliun. 1,8 triliun. Tuan, saya benar-benar hanya punya 1,8 triliun. Tidak ada lagi. Yan. Ling Yan, kau sekarang begitu dekat dengan keluarga Chen. Aku khawatir. Kakak, maafkan aku. Tidak bisa datang ke pemakaman. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Dulu kau berada di atas, memikirkan dunia. Aku tidak berani mengganggumu. Tapi selama kau membutuhkanku, aku akan selalu menjadi menantu keluarga Chen. Keluarga Chen juga membutuhkanku. Ling Yan, apa yang kau lakukan? Cepat turunkan aku. Kakak sudah lelah seharian. Istrimu akan membantumu membersihkan diri. Besok pagi aku akan menemui ibu untuk memberi hormat. Tidak. Aku bisa sendiri. Turunkan aku.
Aku akan membantumu berpakaian. Aku bisa sendiri. Tidak apa-apa, biar aku saja. Ling Yan? Kenapa kamu? Kakak harus pergi ke turnamen seni bela diri sekarang. Benar. Sudah saatnya mengambil kembali posisi yang seharusnya dimiliki keluarga Chen. Keluarga Chen. Penguasa, jasa komandan tua keluarga Chen tak terhingga. Tidak perlu berlebihan. Hari ini Tuan Muda keluarga Chen ikut serta. Kita sebagai juri harus memperlakukan Tuan Muda keluarga Chen dengan adil. Kenapa? Kamu, Master Pedang Beihai, pensiun dari dunia persilatan dan jadi biksu tua. Kenapa kamu menguliahi semua orang? Komandan tua telah gugur. Aku meratapi tidak ada lagi lawan di dunia ini. Sudah waktunya meletakkan pedang. Baiklah, aku harap kamu menepati janjimu. Nanti jika bocah tengik Chen Feng itu melakukan kesalahan, aku harap kamu tidak ragu untuk bertindak. Chen Feng, kemarin kamu mempermalukanku, hari ini aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Oh, dia juga membawa wanita murahan? Berapa semalam? Ling Yan, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki kebenaran. Kamu harus bersabar sebentar. Kakak, apapun yang kamu katakan, itu yang akan terjadi. Tapi ingat, serahkan dia padaku setelah ini. Keluarga ya, dulunya adalah bawahan keluarga Chen. Ya, oke. Kenapa kamu tidak datang memberi hormat kepada nyonya mudamu? Masih bilang wanita ini tidak kotor. Kamu benar-benar berpikir ada yang mau dengan pecundang lemah sepertimu? Betul, suruh saja wanita murahan ini kencing di tanah dan bercermin di muka busuknya. Kurang ajar. Kalian tidak boleh bicara seperti itu pada menantuku. Kenapa? Mau menggantikan? Sepertinya tidak ada yang mau melihat nenek-nenek murahan sepertimu kencing di sini. Wanita tua jalang itu terlalu menjijikkan. Siapa itu? Ternyata bisa menyebabkan getaran bumi. Aku yang memimpin konferensi bela diri ini. Siapa yang berani membuat onar? Siapa? Penguasa, para ahli yang hadir di sini. Kekuatan internal mereka sangat menakutkan. Kakak, ada ahli di sini. Kekuatannya tak terduga. Mungkin di atasku. Junior Master Pedang Beihai diperintahkan untuk menjaga peserta konferensi bela diri. Mohon senior menarik kembali kekuatannya. Beihai, begitukah caramu menjaga peserta? Membiarkan bawahan, menghina orang lain. Aura Raja, Chen Feng, kau tidak buta dan tidak lumpuh. Selamat atas kesembuhan Komandan Muda. Karena Anda sudah pulih, silakan tinggalkan kursi roda dan duduk di tempat kehormatan. Jika Anda tidak duduk, tidak ada dari kami yang berhak duduk. Anakku, kau sudah sembuh. Aku tahu kau pasti bisa. Kakak, selamat. Ternyata kau sudah pulih sejak lama. Pantas saja. Aku baru saja sangat marah. Untungnya, penglihatan dan kekuatan internalku pulih sedikit. Kenapa? Beihai, penguasa, tanpa keluarga Chen yang memimpin, kalian tidak bisa mengurus peserta lagi. Selamat atas kesembuhan, Komandan Muda. Tadi aku lalai. Kupikir ini adalah kembalinya Raja dari 5 tahun lalu. Tidak kusangka kau masih sama saja. Sudah dimaki? Terima saja. Kalau tidak, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku ingin menampar mulutnya. Semua yang ada di sini, dengarkan baik-baik kepala keluarga ini. Siapapun yang menghina keluargaku, akan kutumpas habis. Ulurkan wajahmu untuk kutampar. Paman penguasa. Hanya kekuatan internalnya saja yang istimewa.
Setelah 5 tahun kekuatannya lumpuh, dia baru saja pulih ke alam dasar. Kau berani sombong begitu? Benar sekali. Kau baru saja pulih. Jangan sombong. Kau hanya berada di alam dasar, kakimu masih pincang, kau tetap tidak pantas bicara denganku. Tidak sombong? Bagaimana bisa disebut jenderal keluarga Chen? Jika tidak sombong, bagaimana bisa menjadi kepala keluarga Chen? Ulurkan wajahmu baik-baik. Aku akan mengulurkannya. Kau tidak apa-apa, Yaner? Tidak apa-apa. Ibu tidak terluka, kan? Cepat, biar kulihat. Dasar anak ini air mendidih. Kenapa engkau begitu bodoh? Tulang tuaku ini kalau terluka ya sudah. Keterlaluan. Chen Feng, jangan kau yang keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Kau berani menyerang wanita? Memalukan! Memalukan! Memaksa wanita lemah, meminta maaf, bahkan ingin menamparnya. Tidak ada hukum lagi. Keluarga besarmu hebat ya? Kau meremehkan kami ya? Sombong dan angkuh. Bagaimana? Seluruh dunia ini, kau yang berkuasa. Pantas saja seluruh keluarga memusnah. Kau bajingan yang menyalahgunakan kekuasaan. Diam. Kalian. Urusan duniawi tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Master Pedang Beihai adalah murid kepala keluarga Chen yang lama. Dia menjadi biksu karena tidak bisa melampaui gurunya. Beraninya kau mengatakan ini di depan cucu gurumu? Apa kau tidak malu? Mata semua orang tajam. Kakak tidak akan membantu penjahat, kan? Oh, benar. Wanita kotor dan anjing sampah memang selalu cocok. Aku tidak membunuhmu. Itu karena aku menghormati kakakku. Kau tahu siapa aku? Pasangan anjing. Wanita jalang keji harus dibuang ke kandang babi. Jalang. Kau pikir kau siapa? Hanya mengandalkan sedikit kecantikanmu untuk pamer di depan orang-orang. Dasar murahan. Aku bilang kalian diam. Kenapa? Mengancamku. Kejayaan keluarga Chen sudah berakhir. Masih berani sombong? Aku akan memaki istrimu, memaki ibumu, memaki leluhurmu yang memanjat tembok. Kau berani panggil orang? Aku lihat siapa yang mau peduli padamu. 3 generasi jenderal keluarga Chen berjuang mati-matian melawan musuh. Barulah ada kedamaian ini. Tidak disangka, kalian malah menjadi serigala berbulu domba. Keluarga Chen kami telah berkorban banyak, tanpa penyesalan. Aku hanya ingin memohon kepada kalian semua, bersikaplah adil. Kepada kami ibu dan anak dan juga menantuku, tidak bisakah? Ibu, mereka hanya menghormati yang kuat. Tidak perlu bicara lagi. Aku pasti akan membuat mereka menyembuhkan penyakit ini. Aku akan menyembuhkan penyakit rabiesmu dulu. Aku sudah muak melihat wajahmu. Menghilanglah dari hadapanku. Siapa yang mengganggu adikku? Naga 9 langit mengaum. Bertemu Linlang langsung berubah menjadi naga. Kabarnya, keluarga Ya memiliki pewaris tubuh tiran langit. Tubuh tiran baru terbentuk, langsung mengubah situasi. Mengejutkan iblis dan dewa. Mungkinkah itu? Benar! Itu dia. Dia adalah Ya Linlang. Ketua Aula Feng Yun dari Tian Xiahui. Tubuh tiran langit yang baru berusia 21 tahun. Sudah menembus alam Jinggang dan memasuki alam Zixuan. Muridku telah menguasai ilmu ilahi, tak terkalahkan di dunia. Tidak ada yang bisa menandinginya di antara generasi muda kalian. Muridku, bantu gurumu mencapai puncak dunia persilatan. Chen Feng, anjing sampah, lepaskan tanganku. Guru, mengapa tidak membela adikku? Masalah kalian para junior, guru tidak pantas ikut campur. Jika ada lain kali, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Lepaskan. Kalau tidak, Lepaskan dan berlutut. Butakan kedua matamu sendiri. Aku bisa membuat keluarga Chen kalian kalah dengan lebih terhormat. Aku tidak suka mengulang 2 kali. Linya, apakah aku kemarin juga bertingkah seperti ini? Kakak, kemarin kau tidak gentar menghadapi bahaya, sedangkan dia hanya berpura-pura tanpa tahu malu, badut yang meniru orang lain, mana bisa dibandingkan dengan kakak. Panggilan itu menjijikan sekali. Saat kau menjual diri, apakah kau juga memanggil mereka kakak? Jangan bandingkan Chen Feng dengan kakakku. Disebutkan oleh mulut jalang sepertimu, itu adalah penghujatan bagi kakakku. Mengapa? Kau selalu tidak bisa menjaga mulutmu. Kenapa? Tubuh tiran langitku tidak menarik perhatian Tuan Muda Chen.
Perintah dari ketua aula ini tidak masuk ke telinga Tuan Muda Chen. Otakmu masih berfungsi tidak? Tuan Muda, jangan bergerak. Uji ada di sini. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Muda saya tanya, apa kepala kalian masih waras? Uji, lukamu belum sembuh. Mundurlah. Tuan Muda, sampah-sampah ini tidak pantas membuat Anda turun tangan. Saya dan murid-murid saya adalah pelayan keluarga Chen. Ada kami. Itu sudah cukup. Ketua Dojo Wuji, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kami adalah Tian Xiahui. Kami adalah Dojo Wuji. Kau berdiri setinggi itu. Tidak kedinginan. Turun dan bicara padaku. Kau mengacaukan acara, Wuji. Apa kau menganggapku tidak ada? Saat muridmu menindas kepala keluarga kami, apa kau buta? Semut alam Jinggang. Apa kau tidak takut mati? Kalau begitu, tanyakan pada murid-muridku. Untuk keluarga Chen, kami rela berdarah. Tidak takut. Tidak takut. Alam Tian Siang! Keluarga Chen tidak ada pengecut! Alam Tian Siang. Keluarga Chen tidak ada pengecut! Aku batalkan kualifikasi keluarga Chen kalian. Beraninya kau? Kau cari masalah. Serang dia. Baiklah. Hentikan. Aku takut. Jangan berkorban sia-sia. Apa kalian masih ingat aturan keluarga Chen? Ingat, aturan keluarga Chen. Kepala keluarga harus selalu maju dalam pertempuran. Jika maju harus menerobos barisan. Jika mati harus mati di depan anggota klan. Aku masih hidup. Tentu saja aku akan melindungi kalian. Aku juga anggota keluarga Chen. Selama kau akan selalu menjadi bagian dari kami. Untuk Hansia, untuk Komandan Muda, kami persembahkan hati kami. Untuk Komandan Muda, Kami persembahkan hati kami. nanti kau akan mati. Dasar berisik! Tahan sedikit. Komandan Muda akan membela kita. Ada berita yang harus segera aku laporkan. Kau telah menderita. Komandan Muda, dua bajingan Jing Yun dan Ji Yan sudah mengaku. Mereka bilang pada hari tetua keluarga meninggal, penguasa Tian Xiahui pernah datang. Aku tahu. Apa yang harus dilakukan tidak berubah. Pertama, jadi juara. Kedua, jadi juara. Tetap jadi juara. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak berhasil. Keluarga Chen masih ada. Dalang di balik semua ini pasti akan muncul. Konferensi seni bela diri Hansia Dimulai. baik. Konferensi seni bela diri Hansia tahun ini dibagi menjadi 3 putaran. Putaran pertama, tes kekuatan. Mereka yang memiliki kekuatan pukulan 100 ton akan lolos. Putaran kedua, tes kekuatan internal. Mereka yang memiliki semburan mata air akan lolos. Putaran ketiga, dua sisi akan bertarung 1 lawan 1 secara bersamaan. Pemenang akan bertahan di arena. 2 pemenang terakhir akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara tahun ini. Bagus. Sebelum pertandingan, saya ingin bertanya kepada kepala keluarga Chen. Katakan. Apakah Anda akan menjadi juri tahun ini atau ikut bertanding? Bertanding! Jangan tidak ikut bertanding, kepala keluarga Chen. Bukankah Anda sangat hebat? Jika Anda punya nyali, jangan bersembunyi. Siapa yang bersembunyi, dia anak anjing. Mendengar seruan semua orang. Baiklah. Kalau begitu, saya akan memberi kalian kesempatan. Kalah. Aku tidak tahu bagaimana sampai yang lemah dan lumpuh sepertimu bisa melewati 2 putaran pertama. Benar. Menurutku, dia gila karena seluruh keluarganya sudah mati. Kalau begitu, tes pertama dimulai sekarang. Siapa yang duluan? Keluarga Liu saya duluan. Anakku maju. Biarkan mereka melihat kemampuan keluarga Liu kita. Bagaimana mungkin? Anakku sudah naik ke tingkat seniman bela diri kelas 2. Berapa banyak seniman bela diri yang seumur hidup tidak bisa masuk kelas 2? Bagaimana bisa tidak mencapai 1000 ton kekuatan? Bodoh. Bagaimana karung pasir biasa bisa menahan pukulan seorang seniman bela diri? Ini diisi dengan batu laut. Bisa menghilangkan kekuatan internal para peserta. Apa? Hanya mengandalkan kekuatan fisik? Kenapa kalian pengecut? Si sampah itu belum bergerak, jadi kalian tidak akan jadi yang terakhir. Kursi roda ini sepertinya mengurangi setengah kekuatanku. Sekarang, aku hanya punya 2 tingkat kekuatan. Sepertinya aku harus menyerang dengan sekuat tenaga nanti. 1000 ton.
Lolos! 860 kati. Gagal. 720 kati. Gagal. Tuan Muda, aku akan pergi. Lukamu belum sembuh. Jangan memaksakan diri. $11,000 ton. Bagus. Puji dari keluarga Chen. 11,000 ton. Wah, Bagaimana mungkin? Orang tua ini, dia hanya di alam Jingang. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Alam Jingang tingkat sempurna. Tidak kusangka dia semakin maju. Sekarang dia bisa disebut tak terkalahkan di alam yang sama. Sayangnya, aku di alam Zishuan. Dia belum pantas menantangku. Tuan Muda, Nyonya Tua. Syukurlah aku tidak mengecewakan. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidup. Saudara Wuji, kau sudah bekerja keras. Sebenarnya, kau beberapa tahun lebih tua dariku. Jika kau tidak keberatan, mulai sekarang, bagaimana jika aku memanggilmu kakak? Nyonya Tua, saya malu sekali. Saya bahkan memimpin untuk memutuskan hubungan. Saya pantas mati. Kakak, ini... Menurut saya, tidak mungkin ada yang lebih kuat dari alam Jingang di kompetisi ini. Dengan Paman Wuji di sini, kakak pasti bisa bangkit kembali. Saya mewakili. Kakak mengucapkan terima kasih sebelumnya. Paman. Benar. Aduh, Ibu, mana mungkin saya yang terkuat. Saya hanya mendapatkan sedikit energi esensi dari Tuan Muda dan langsung mencapai kesatuan surga. Saya ini hanya semut. Jangan berterima kasih pada saya. Orang tua ini juga takut. Benarkah? Memang tidak salah. Keluarga sampah melahirkan sampah-sampah juga. Ya Linlang, 32411 ton. Lolos. 33,000 ton. Tubuh tiran langit. Sungguh menakutkan. Mulai sekarang, dia adalah harapan Hansia. Keluarga. Ya, hanya dengan satu pukulan ini. Langsung melesat tinggi. Keluarga mencapai puncak. Selamat. Tuan Muda Linlang, Nona Yage, jangan lupakan kami nanti ya. Tolong bantu kami. Chen Feng, melihatmu sombong seperti ini, aku jadi geli. Lihat kan, orang tua tidak pernah merayakan terlalu dini. Aku menunggu saat ini untuk mempermalukanmu. Sudah kubilang tidak akan menandatangani. Besok, aku ingin kau kembali ke sini untuk mengurus pemakaman ibumu. Nyawa anjing ibumu, Nona ini sudah mengambilnya. Dia harus berterima kasih pada sistem kompetisi ini. Biarkan anjing itu hidup. Dulu, saat aku berperang di utara dan selatan, siapa yang berani bicara begitu tentang keluargaku? Paman, apa kau menyindirku tidak punya nyali? Bukan, Tuan Muda. Aku... Tenanglah. Aku akan membuat mereka menyesal telah lahir di dunia ini. Baik. Tuan Muda Chen, tinggal satu orang lagi. Giliranmu. Master Beihai, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Memanggil atau tidak memanggil. Tidak ada artinya lagi bagi kepala keluarga terlemah dalam sejarah ini. Putraku hanya memiliki kekuatan kurang dari 100 ton. Dengan lengan dan kaki kecilnya itu, apa dia bisa? Xiao Liu. Cik! Xiao Liu, apa kau pantas memanggilku begitu? Dasar bocah kurang ajar! Apa kau berani kemari dan membantuku mendorong kursi roda? Berani! Apa yang tidak berani? Kalau begitu, pegang yang kuat dan jangan sampai goyah. Hanya mendorong kursi roda. Apa aku tidak bisa? Jangan buang-buang waktu semua orang. Jika tidak berani ikut ujian, cepatlah pergi. Tunggu dulu, hehehe. Saya sendiri yang akan memegangnya untukmu. Agar karung pasir ini tidak melukai Tuan Muda. Hehehe. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Gawat. Ada apa, sayang? Ibu, dia bilang akan menjaga keselamatan kakak. Tapi siapa tahu dia benar-benar memeganginya. Atau malah menahannya. Hah? Kalau begitu, Kita tidak bisa membiarkan dia memeganginya. Aku akan bicara. Berhenti. Nona, kalau begini terus, Tuan Muda pasti akan gagal di tes pertama ini. Kau ingin kepala keluargamu ingkar janji? Penguasa sialan. Tian Xiaohui terkutuk. Ini adalah pertama kalinya aku mengerahkan seluruh kekuatanku setelah memulihkan 20% tenaga. Penguasa, kau orang yang cukup baik. Biarkan aku mencoba seberapa kuat 20% tenagaku.
Kau mau memukul atau tidak? Penguasa, perhatikan baik-baik. Hanya memukul karung pasir. Apa yang perlu dilihat? Apa yang perlu dilihat? Karena pukulan ini akan sangat keren. Bagaimana mungkin kedua lenganku memiliki kekuatan 100.000 ton? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini? Hentikan aku. Kenapa bisa begini? Pukulan ini, berapa banyak kekuatan yang dia gunakan? Paman penguasa, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Paman penguasa pasti sudah berhasil kali ini. Chen Feng kali ini pasti tidak akan bisa menang. Keluarga Chen Feng, 201 ton, lolos. Lolos? Dia lolos kan? Kakak ipar. Anakku lolos. Betul lolos. ST masih memiliki kekuatan 200 ton. Ini berkah penguasa yang menyimpannya. Sialan, dia berhasil menembusnya. Tangan penguasa ini pasti tidak akan bisa dipertahankan. Maafkan aku. Tadi malam aku terlalu sombong. Aku sudah jujur. Mohon dimaafkan. Cepat turun sana. Dengan kekuatan hanya 200 ton, dia bahkan tidak pantas menjadi pembawa senjata untuk kakakku. Hei Liu, tidak perlu berakting seperti itu kan? Anak ini hanya punya kekuatan 200 ton. Kenapa kau sampai gemetar begitu? Jangan-jangan kau sama seperti putramu, sama-sama sampah. Keributan sebesar ini membuatku mengira dia gagal total. Gagal ya? Betul, aku sudah tahu. Era keluarga Chen sudah berakhir. Atura! Tuan muda. Xiao Feng, kau benar-benar berhasil. Seiring berjalannya waktu, Ibu percaya kau bisa. Kau bisa. Bu, lihatlah ibu. Tidak berhasil menangis. Berhasil pun menangis. Orang yang tidak tahu akan mengira aku tidak berbakti dan membuat ibu tidak senang. Kau memang tidak berbakti. Kau terlalu suka mengambil risiko. tapi kakak, untungnya teknikmu bagus sekali ya. Memanfaatkan kekuatan lawan. Kau memanfaatkan kekuatan penguasa yang ingin berbuat curang itu untuk menghempaskan kepala keluarga Liu. Maksudmu teknik itu... Benar sekali, memang begitu. Dasar mesum. Tapi cepatlah sembuh. Agar aku bisa melihat teknik yang sesungguhnya. Aduh, sialan. Anak muda ini, Nona. Ayo kita belikan minuman untuk komandan muda. Ayo. Putaran pertama tes telah berakhir. Hasil dari semua arena menunjukkan bahwa 1.000 keluarga di seluruh negeri telah tersingkir setengahnya, menyisakan 500 keluarga besar untuk memperebutkan tempat di pertarungan 100 klan. Saudaraku, persaingan tahun ini terlalu ketat. Tahun-tahun sebelumnya, tidak ada begitu banyak keluarga yang berpartisipasi. Kita dalam bahaya tahun ini. Bodoh. Keluarga Chen saja sudah musnah semua. Mereka masih ingin bersaing tentu saja tahun ini banyak. Kalau begitu, kita tidak punya harapan di putaran ini. Putaran ini adalah tes seluruh anggota keluarga. Aku punya cara untuk mendapatkan 1 tempat tambahan. Setelah berhasil, kita bersaing secara adil. Baik. Tes putaran kedua dimulai. Berdasarkan unit keluarga, tes kemampuan keseluruhan keluarga. Semua murid bersama-sama menyalurkan energi sejati dan kekuatan internal ke mata air kuno di depan mereka. 100 nama teratas akan dipertahankan berdasarkan ketinggian semburan mata air kuno. Komandan muda, Anda istirahat saja di putaran ini. Aku dan para murid sudah cukup untuk lolos. Kalian simpan kekuatan internal kalian, bersiap untuk final. Aku merasakan aura aneh. Kalian hati-hati.
Komandan muda jangan khawatir. Berhasil atau mati. Murid-murid, serang. Siap. Uji tua, berapa umurmu? Bergaul dengan anak ingusan seperti itu, apa kau tidak malu? Tuan muda berulang tahun ke-15. Aku ingat kau, orang tua bangka. Berlutut di depan gerbang keluarga Chen selama 3 hari 3 malam, kan? Untuk memberikan hadiah kepada Tuan muda Chen Feng, dewa daratan kita. Kau bisa berlutut selama itu. Hatimu sungguh tulus. Jangan terlalu cepat senang. Aku ingin lihat berapa banyak energi internal yang kau miliki untuk disuntikkan. Kalian, apa yang sudah kalian lakukan? Terus, terang saja, mata air kuno di dalam bejana kalian sudah kami ganti dengan mata air iblis pemakan roh. Berapapun tenaga dalam yang kalian keluarkan, semuanya akan disedot habis. Kecuali kalian semua nekat mati-matian, mengerahkan seluruh tenaga, mungkin baru akan ada sedikit gejolak. Ahahaha. Kalian ternyata... Guru, setetes air dari mata air iblis ini saja bisa menyedot tenaga dalam yang luar biasa. Bagaimana ini? Kenapa? Kalian takut? Yang mundur itu anak haram. Kami cuma tidak ingin Tuan Muda kehilangan kesempatan naik tingkat gara-gara kita. Bagus. Pantas jadi muridku, Uji. Kalian semua punya nyali. Sebelum naik panggung tadi aku sudah bicara besar. Menyuruh Tuan Muda kita menunggu kabar kemenangan. Kata-kata yang sudah keluar dari mulut pria sejati harus ditepati, kan? Tuan Muda memperlakukan kita seperti keluarga. Masa kita mau mundur? Pria sejati bicara pasti ditepati. Serbu! Baik, kalau begitu guru akan hidup mati bersama kalian. Hidup mati bersama! Biarkan dia mati kalau dia mau. Murid-murid, ikut aku ambil kemenangan babak ini. Nikmati saja. Uji tua, aku sudah tahu. Meski ku bilang ini jebakan, kau pasti akan melompat. Permainan ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Hahaha. Murid-murid, ikut aku maju. Hahaha. Mata air kuno keluarga Zhao dan Liu menyembur setinggi 1 meter. Giliran kalian, keluarga Chen. Yan, aku merasa ekspresi Uji tidak beres. Menurutku seharusnya tidak setenang ini. Ini adalah mata air iblis pemakan roh. Apakah ketua dojo sudah bereaksi? Tidak ada reaksi sama sekali. Mata air iblis ini benar-benar kuat, saudara-saudara. Aku akan mengambil semua ini. Kalian semua mundur. Aku sudah mengajar kalian begitu lama. Dengan sedikit kekuatan internal ini, itu tidak cukup untuk membuatku malu. Haha, siapa yang tidak mundur? Pergi! Kalian semua pergi! Saudara-saudara, siapa yang tidak tahan duluan? Dia akan menjadi anak angkat kita. Aku tidak mau jadi anak kalian. Mata air iblis kecil, mudah diatasi. Jangan! Kalian semua turun. Kumohon, jangan lakukan itu. Kalian semua pergi. Dengan darahku, aku menerangi langit. Persembahan hidup. Aku bisa menjadi ayah angkat kalian sekarang. Di kehidupan selanjutnya, aku juga ingin menjadi kakak senior. Sudah mati masih ingin mengambil keuntungan dariku. Jangan mimpi. Persembahan hidup. Akhirnya aku bisa mengangkat kepalaku di depan Tuan Muda. Persembahan hidup. Jangan. Kalian semua turun. Mendiang kepala keluarga, komandan muda, saya merasa sangat malu. Saya seharusnya tidak pernah berpikir untuk mundur, membuat dojo Uji dipermalukan. Sekarang, murid saya telah membuat dojo ini bangga. Saya tidak mungkin lebih buruk dari murid saya. Pengorbanan hidup. Komandan muda. Komandan muda, maafkan saya.
Saya tidak hanya mempermalukan Dojo Uji, saya juga mempermalukan Anda. Kau masih tahu aku komandan muda. Saat ada masalah, kau lebih memilih untuk memaksakan diri daripada memanggilku. Ingat ini baik-baik. Jika kalian terluka, aku tidak pantas menjadi kepala keluarga ini. Ikuti aku. Maju! Baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa banyak energi internal yang dimiliki Chen Feng? Tidak mungkin. Aku bertanya pada kalian, bagaimana ini bisa terjadi? Kurasa Chen Feng sendiri tidak punya banyak energi internal. Hanya saja fisiknya istimewa. Energi internalnya sangat murni. Ditambah energi internal si tua Uji, baru bisa mengisi penuh mata air spiritual itu. Jika dia lolos lagi kali ini, kalian tahu konsekuensinya. Tuan Muda, aku merasa daya. Hisapnya perlahan menghilang. Jangan lengah. Selesaikan pertandingan ini dalam satu tarikan napas. Semuanya dengar. Hitung mundur 3. Curahkan semua energi internal kalian. Selesaikan. 3. Kepala keluarga Chen, sudah kau pikirkan baik-baik. Menyerah dalam pertandingan ini. Sisakan tempatnya. Kalau tidak... Kakak, jangan pedulikan aku. Aku bisa bertahan. Aku bisa bertahan. Untung aku punya rencana cadangan. Kau berani meninggalkan ibumu dan jalan ini sendirian di atas panggung. Pasti kau punya sedikit kekuatan. Sialan! Kepala keluarga Liu memang cerdik. Sudah menyiapkan mata air iblis pemakan roh sebelumnya. Kalau tidak, sulit juga menghadapi jalan kecil ini. Tidak kusangka, garis kecil ini ternyata alam Tian Xiang. Nona, kalian tidak tahu malu. Tuan Muda. Menarik sekali. Ekspresi seperti ini. Chen Feng, mohon padaku. Ketua aula ini sangat ingin melihat pemandangan ini. Mantan petarung kuat, sekarang berlutut di kakiku dan menjilati sepatuku. Chen Feng, mohon padaku. Aku akan memberimu satu kesempatan. Bertarunglah denganku di final. Kalian tidak tahu siapa yang kalian provokasi. Sebaiknya kalian kabur malam ini juga. Hari ini adalah hari kalian bertemu Lucifer. Gadis kecil ini punya temperamen yang cukup besar. Tidak apa-apa. Aku memang suka yang temperamennya meledak-ledak. Datanglah ke keluarga Zhaoku dan jadilah pelayan pendamping. Aku jamin hidupmu akan jauh lebih baik daripada bersama sampah ini. Tidak kusangka kalian masih punya mata air iblis pemakan roh. Lin, aku ceroboh. Chen Feng, banyak hal yang tidak kau ketahui. Jika kau tidak menyerah, aku akan membuatmu tahu betapa menderitanya istrimu malam ini. Mulai hari ini, keluarga Liu dan keluarga Zhao tidak akan ada lagi di Hanxia. Kebajingan, beraninya kau mengancamku. Lihatlah posisimu sekarang. Ini bukan ancaman. Ini adalah pengumuman 100 klan dari keluarga Chenku. Wah, hebat sekali kau. Aku takut sekali. Apa? Kau bilang apa? Apa yang kalian lakukan? Coba saja kalian berani bergerak. Ibu hanya membebani kalian. Seharusnya ibu tidak datang. Tidak apa-apa. Percayalah pada kakak. Percaya pada siapa? Panggil Tuan! Panggil Tuan! Minggir! Panggil Tuan! Ingat baik-baik. Hari ini adalah momen paling gemilang bagimu. Tapi engkau tidak akan punya hari esok. Benarkah, Nona muda? Menurutku, setiap siang dan malam yang akan datang, barulah saat-saat kejayaanku. Tidak mungkin. Uji, bertindaklah. Baik. Salah paham. Ini semua salah paham. Itu semua dia. Dia yang bersekongkol dengan Yage untuk menjebak keluarga Chen. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku dipaksa. Bukankah kepala keluarga sudah memberitahumu akhir nasibmu? Putus nyawamu sendiri, supaya aku tidak perlu turun tangan. Tuan muda Chen, jangan. Kumohon, ampuni aku. Saudara Uji, aku mau jadi saudaramu. Aku mau kembali ke keluarga Chen. Lepaskan aku. Jangan main-main denganku. Hidup matimu sudah ditentukan. Jangan sampai tuan mudaku mengulanginya lagi.
cepat putus nyawamu sendiri. Babak pengujian ini, keluarga Chen adalah juara pertama yang tak terbantahkan. Kepala keluarga Chen, karena kalian sudah lolos, berhentilah. Jangan terlalu jauh dan merusak aturan arena. Beihai, kau mau menghalangiku? Karena aku menerima tugas mengawasi arena. Ini adalah tanggung jawabku. Berikan aku sedikit muka. Lepaskan mereka berdua. Kepala keluarga kami sudah sangat memberimu muka dengan tidak mengambil nyawa anjing mereka berdua secara langsung. Beihai, mata air spiritual diganti dengan mata air iblis. Keluarga Liu dan Zhao menyerang keluarga di tribun dan komite bela diri membiarkannya. 3 hal ini tidak akan kuhitung denganmu. Pergi dari pandanganku. Kalau tidak, kau akan kuhabisi juga. Jangan melukai orang secara langsung di arena. Guru, Anda tidak bisa pergi. Chen Feng ingin membunuh orang. Dia melanggar aturan pertandingan. Anda harus membela kami, Guru. Guru, selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Saya baru saja mendapatkan pijakan di Provinsi Timur. Saya masih punya keluarga dan anak-anak. Guru, Anda harus menyelamatkan saya, Guru. Sejak awal, saya tidak ingin ikut campur. Jika bukan karena kalian yang keterlaluan, tidak akan jadi seperti ini. Sekarang, kalian bahkan berani menyalahkan saya. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ini semua salahmu. Katanya ada rencana bagus dan bisa dapat satu tempat lagi bekerja sama dengan Yage. Ini semua salahmu. Kepala keluarga, gawat. Pengurus keluarga melaporkan bahwa barusan grup keuangan Heijin menghabiskan 100 miliar untuk mengejarkan semua saham kita. Kepala keluarga, pelabuhan kita diblokir oleh orang-orang dari Pulau Siaga. Banyak pesanan tidak bisa masuk pelabuhan. Kita akan membayar denda, pelanggaran kontrak yang sangat besar. Selesai. Kita tamat. Ini kau Chen Feng. Tidak mungkin. Semua keluarga sudah memutuskan kontrak dengan keluarga Chen kalian. Aset keluarga Chen menyusut 80%. Bagaimana bisa ada begitu banyak kekayaan? Tuan Muda ingin kalian menghilang dari Hansia, maka kalian harus menghilang. Apa kalian pikir Tuan Muda kami bercanda dengan kalian? Kepala keluarga Chen, wibawamu besar sekali ya. Selamat sudah jadi yang pertama di putaran ini. Dan juga menumpas 2 orang yang tidak tahu diri. 2 sampah ini mengganggu. Aku melihatmu memohon-mohon. Bagaimana kalau aku saja yang membunuh mereka? Tuan Muda, Yage yang menjanjikan kerjasama. Mata air iblis pemakan roh juga. Dia yang menyediakannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak bersalah. Zhao kecil, kenapa kau bersembunyi di belakangku? Ya, Lin Lang ingin membunuhmu. Aku tidak pernah bilang akan melindungimu. Ya Lin Lang. Chen Feng. Ya Lin Lang. Dengar-dengar, fisikmu agak istimewa. Apa kau tahu arti dari pertarungan arena putaran ketiga? Itu berarti aku bisa membantai semua anggota keluargamu, lalu giliranmu. Tentu saja, itu juga kalau kau bisa bertahan sampai akhir. Nanti, jangan mati terlalu cepat. Pertarungan terakhir. Mulai. Penjaga arena nomor 1, juara putaran pertama, Ketua Aula Feng Yun dari Tianxia Hui, Tubuh Tiran Langit, Alam Zixuan tahap awal, Ya Lin Lang. Penjaga arena nomor 2, juara putaran kedua, Tuan Muda Keluarga Chen, mantan pemimpin 10.000 klan. Tubuh yang dianggap sampah, kini bangkit, mencapai tingkat ahli kelas 1, Chen Feng. Kenapa giliran Tuan Muda kami? Dia malah disebut tubuh sampah sialan. Sekarang, penyerangan arena dimulai. Sampai tersisa 2 orang, pertarungan final akan dimulai. serang saja bersamaan. Buang-buang waktu. Aku hanya akan bertahan, tidak menyerang. Aku beri kalian kesempatan untuk pergi. Ya Lin Lang boleh saja sombong, tapi kau Chen Feng juga mulai berlaga. Dia itu keren, Chen Feng. Jangan melucu deh. Bagus, dengar baik-baik semuanya. Tunggu, pukul habis si brengsek ini. Meskipun tidak bisa menang,
Setidaknya kurangi stamina si brengsek ini untuk Tuan Muda. Hajar dia! Serang! Keluarga Chen berantakan. Jangan sakiti mereka. Bocah tengik! Ini hanya pertandingan. Kenapa kau menyerang saat orang lengah dan berniat membunuh? Selanjutnya, Aku akan menghadapimu! Hei! Jangan. Ketua, kami duluan. Kau naik terakhir. Itu akan lebih menguntungkan. Murid-muridku! Luka-luka pada anggota keluargaku. Aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. aku hanya takut kau tidak serius. Jadi, aku mengorbankan anggota keluargamu untukmu terlebih dahulu. Selama kau kesal, aku senang. Aku memang suka menyiksamu. Bagaimana kalau kau turun dari kursi roda itu, lalu bersujud dan coba memohon padaku? Tentu saja, aku belum tentu akan melepaskan sampah ini. Tapi kau bisa mencobanya. Mungkin, suasana hatiku akan berubah. Tuan Muda! Murid! Kepala keluarga, jangan! Murid! Aku sedang bicara dengan kepala keluarga kalian. Pembicaraan tingkat tinggi. Kau menyelah. Baik, aku akan turun dari kursi roda. Biarkan dia pergi. Orang ini hampir mati. Yang berikutnya akan kupikirkan nanti. Cepat! Bersujudlah! Merangkaklah! 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 Bagaimana? Melihat keluargamu berlutut di tanah saja sudah tidak berani maju. Hentikan! Berlutut! Bukankah hanya turun dari kursi roda? Bukankah hanya berlutut? Aku akan memenuhi keinginanmu. Tuan Muda, kau tidak boleh merendahkan diri demi kami. Apa kau ingin kami hidup dalam penyesalan seumur hidup? Ya, Linlang. Terimalah kematian! Tidak. Dunia dan langit bersatu. Lumayanlah. Seharusnya aku bisa menahannya dan melawannya. Mengapa, meskipun aku menjadi lebih kuat, masih ada yang terluka? Uji, ikutlah denganku. Aku akan menjadikanmu pelindungku. Mengapa? Pergi sana dengan pelindungmu. Aku mengerti. Aku salah. Kesalahanku adalah... Kalau begitu, kau tidak berguna. Mati kau. Aku tidak cukup gila.
Tuan Muda. Bukankah Anda masih harus menyelidiki pelakunya? Paman Uji, aku salah. Aku salah. Karena sejak awal ingin menyembunyikan kekuatanku. Seharusnya aku menghancurkan para bajingan ini sampai tak bersisa. Ini kesalahan kami. Terlalu terburu-buru ingin membalas budi Tuan Muda. Mama, Kau bawa Paman Wuji untuk diobati dulu. Nah, kapan kau? Maafkan aku, Ma. Sudah membuatmu khawatir. Tapi tidak akan lagi. Ma, mari kita bantu Paman Wuji turun dulu. Satu panggilan kepala keluarga. Berapa banyak tanggung jawab yang harus dipikul anakku? Ma, ini adalah tanggung jawab yang harus dipikul kakak. Suatu hari nanti, anakmu akan menjadi kepala keluarga yang mandiri. Ya ke? Kemarin kau sudah kuceraikan. Semua yang terjadi hari ini, aku, Chen Feng, akan mengingatnya. Hubungan kita sudah berakhir. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kau lumpuh bertahun-tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba pulih? Dulu kau jelas-jelas menjadi lumpuh karena penyimpangan energi. Jadi kau akan selamanya menjadi sampah, selamanya menjadi pecundang. Nach, ini tidak mungkin. Keluarga ya dari Tian Xiahui, keluarga Shao, keluarga Liu, dan juga keluarga Wang kalian. Darah anggota keluargaku ada di tangan kalian semua. Mulai hari ini, aku sendiri yang akan mengambil alih posisi komandan kakek, tahta ayah, dan panji-panji saudara-saudaraku. Aku pasti akan membuat kalian membayar darah dengan darah. semangat ini! Di antara para seniman bela diri generasi muda, aku bersedia mengakui kaulah yang terkuat. Ayo! Keluarkan semua kartu as keluarga ya kalian untuk melawan komandan ini. Cepat lumpuhkan sampah ini. Diam kau! Aku sendiri yang akan membunuhnya. Aku akan memberitahu semua orang. Akulah yang terkuat di generasi ini. Akulah raja yang tak bisa dilawan. Siapa yang memegang kekuasaan? Melindungi negara, menghukum kejahatan, mengikuti hukum alam, menyingkirkan iblis hati. Ya, Linlang, apakah kau perlu hitungan mundur? Tidak perlu. Ayo maju. Aku bahkan tidak melihat gerakannya. Bagaimana bisa? Aku tak terkalahkan di level yang sama. Aku yang terkuat di generasiku. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya? Muridku, bajingan kecil. Kau berani melukai muridku? Aku akan menghancurkan tulang ibumu. Ini adalah kartu truf keluarga Yamu. Kau bukan seniman bela diri kelas 1. Juga bukan Jinggang atau Zishuan. Kau, ini siapa sebenarnya? Jinggang, Zishuan. Hahaha, kapan komandan ini memberitahumu? 7 tahun lalu, aku lumpuh karena penyimpangan kultivasi. Bukan karena gagal menerobos. Mungkinkah? Nona, cepat pergi. Anda sudah kacau. Chen Feng tidak gagal menerobos. Dia bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. Cepat, bawa Nona pergi. Lari? Lari sejauh mungkin. Nona, Anda seharusnya tidak pergi kemarin. Membatalkan pertunangan di depan altar keluarga Chen. Anda sudah keterlaluan. Lari? Aku lari? Kenapa aku harus lari? Kakakku belum kalah. Dia tidak mungkin kalah. Aku tanya, apa kalian sudah gila? Memangnya kenapa kalau aku membatalkan pertunangan? Semua orang keluarga Chen sudah mati kan? Sejak kemarin saat pemakaman, keluarga Chen bukan lagi pemimpin semua klan. Nona, hamba mohon cepatlah pergi. Lihat, apa Anda tidak melihatnya? Chen Feng masih ada. Dia masih komandan muda yang dulu. Komandan muda apa? Dia tetap pengecut. Pasti ada yang tidak beres. Pasti ada masalah di suatu tempat. Aku tahu. Pasti jalan ini. Pasti dia yang berulah. Tian Xiahui tidak boleh kalah di sini. Chen Feng sudah mencurigai kita. Kita tidak boleh membiarkannya hidup. Apa yang kau lakukan? Jangan bilang padaku. Sebagai penguji, kau ingin diam-diam menyerang? Dasar biksu tua botak! Aku sudah menyerang tadi. Dan kau tidak ikut campur. Minggir. Kalau tidak, kau juga akan kuhajar. Bagaimana kalau aku juga? Aku tidak bisa membiarkanmu menyerang Komandan Chen. Komandan Chen? Kau bermain mata denganku. Tetap seperti yang kukatakan, Komandan tua telah gugur. Aku berduka karena tidak ada lagi lawan di dunia ini. Beihai bukanlah master pedang. Sekarang ada penerus. Selama aku tidak mati, tidak ada yang bisa membunuhnya. Dasar biksu tua botak. Hari ini adalah hari di mana Tian Xiahuiku mencapai puncak seni bela diri. Siapapun yang berani membuat masalah
Aku tidak akan memaafkannya. Jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasihan. Coba saja. Dasar orang tua! Suruh mereka keluar! Muridku, tidak peduli menang atau kalah, Tian Xiaohui kita akan sangat menderita hari ini, muridku. Bertahanlah. Setelah aku membereskan biksu tua botak ini, aku akan datang membantumu. Komandan ini sudah bilang, gunakan semua kartuasmu untuk melawanku. Beihai, lakukan saja tugasmu sebagai penguji. Xiao Feng, kau baru pulih. Apa kau sanggup? Jangan memaksakan diri. Jangan sok kuat. Bu, aku seharusnya sudah sombong seperti ini sejak dulu. Tenang saja, Tuan Muda. Anda benar. Sayangnya, aku bahkan tidak punya kemampuan untuk berdiri di sampingmu, bertarung bersama, dan menghadapi hidup atau mati. Aku benar-benar tidak berguna. Paman Wuji, istirahatlah dengan tenang. Ibu, saya tahu kemarin ibu kehilangan banyak kerabat dan hanya Chen Feng satu-satunya anak yang tersisa, jadi ibu terlalu takut kehilangan. Tapi tolong percayalah pada kakak, dia benar. Karena keluarga Chen seharusnya tidak berakhir seperti ini. Jalang, kalian seharusnya membusuk di kuil leluhur. Jelas-jelas di keluarga kalian hanya tersisa satu pria. Masih saja ingin bertarung. Masih tidak menyerah. Tidak mau menerima kenyataan. Lebih baik kalian pasrah saja dimakan oleh kami dan serahkan posisi puncak itu. Kaulah yang tidak mau menerima kenyataan. Aku sudah muak mendengar omong kosong menjijikanmu yang sok suci itu. Ini baru kebenaran. Jalang, pernahkah kau merasakannya? Pernahkah kau merasakan ribuan orang memujamu saat kau membuka mata? Tahukah kau rasanya tak terkalahkan saat berjalan dengan kartu hitam ini? Kau menganggap harapan dan kebahagiaan mereka sebagai pemujaan. Jangan sok menggurui aku. Apa yang kau tahu, Jalang? Kau sudah muak di tengah gunung. Kau tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya berada di puncak gunung keluarga Chen. Akan kuberitahu kau. Di puncak tertinggi, ada pengorbanan 3 generasi keluarga Chen yang berjuang mati-matian menjaga perbatasan dan menarik kalian yang di tengah gunung untuk membuat Hanxia menjadi lebih besar dan kuat. Setiap batu di puncak gunung itu dibangun oleh Jenderal Tua dan Jenderal Chen dari keluarga Chen, batu demi batu. Kau masih jauh di bawah. Omong kosong. Hanya karena ada 2 ahli alam dewa daratan. Sekarang mereka semua sudah mati. Akan kutunjukkan padamu apa itu kebenaran sejati. Kemari. Siapa yang mau membunuh wanita tua Jalang ini untukku? Dan juga Ibu Chen Feng, si Jalang itu. Maka 100 miliar ini akan jadi milik siapa? Ambil! Kenapa tidak diambil? Ini uang, ini uang. Kalian semua gila ya, tidak mau uang? Jangan mendekat. Kau bisa mengambilnya, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Aku tidak mau. Bagaimana kepala keluarga Liu mati? Itu masih jelas di ingatanku. Pergi sana! Keluarga Zhao dan keluarga Li, kalian berkhianat setelah memanfaatkan orang lain. Apa kalian pikir aku ini tumbal? Ini uang, sialan. Kalian semua tidak mau? Kami buta. Semua kesalahan kami karena dipaksa oleh Yage. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ayo! Ayo! Seret wanita ini keluar! Lepaskan aku! Kalian gila ya? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku sudah tahu. Keluarga Chen masih Tetap berdiri kokoh. Kami bersedia. Aku juga tidak ingin melihat kalian lagi. Keluarga ya, sangat rapuh. Jika tidak ada kartu truf, maka ini berakhir di sini. Jika masih ada aku, Komandan Muda akan menunggumu. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Chen Feng, kau sangat sombong. Jauh lebih terkendali dibanding dulu. Chen Feng, aku pasti akan membunuhmu. Cepatlah. Kau tunggu saja. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Sampai jumpa. Dia kabur. Tubuh tiran Zishuan. Beraninya dia kabur di hadapan Komandan Chen.
Jujur saja, apa yang barusan terjadi? Aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Rasanya hanya sekejap mata. Kamu kemana? Mereka belum memberikan penghargaan kepada kakakku. Kenapa kau terburu-buru? Muridmu kabur. Bagaimana menurutmu? Orang tua ini terjebak oleh kalian hari ini. Tapi jangan sombong. Aku beritahu kalian, orang tua ini adalah puncak dunia persilatan hari ini. Jika aku ingin pergi, kalian tidak bisa menghentikanku. Hahaha. Benarkah, Jiang Ping-an? Orang kedua di Tianxia? Kenapa kau ada di sini? Bukankah kau di ibu kota? Kenapa aku ada di sini? Apa kau tidak tahu di dalam hatimu? Komandan Chen. Komandan Chen. Komandan Chen? Tadi panggil Chen Feng apa? Panggil Tuan Muda, Komandan Chen. Keluarga Chen kita sudah kembali ke puncak. Adik ipar. Benarkah? Ya, benar. Benar juga. Kalau bukan Tuan Muda, siapa lagi yang pantas jadi komandan? Awalnya aku khawatir. Jabatan komandan ini hanya sementara untukku. Aku sudah setua ini. Disuruh maju ke medan perang lagi, karena kau sudah pulih. Jabatan komandan ini milikmu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Komandan Muda Chen. Lalu, bagaimana kau akan menangani bajingan ini? Dia hanyalah anjing Sue Long Yin. Semua ini dia yang melakukannya. Apa itu Sue Long Yin? Organisasi bawah tanah terbesar. Bukankah sudah dihancurkan oleh ayahku? Masih tidak mau bicara. Setelah mereka kalah, sebenarnya akalnya masih kuat, selalu bersembunyi dalam kegelapan. Sampai ada kesempatan, baru mereka menyerang komandan tua. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya bertugas mengawasi. Tidak benar. Mereka menangkap begitu banyak orang dari keluarga Chen-ku, sekaligus keponakan. Menurut informasi yang kudapatkan, seharusnya ada pengkhianat di keluarga Chen ini. Siapa? Hal ini tidak baik untuk keluarga Chen. Tuan Muda, mari bicara sebentar. Katakan saja langsung. Orang ini adalah kerabat jauh keluarga Chen. Ahli alam Zishuan nomor 1. Chen Liu. Tidak mungkin. Putra paman jauh. Keluarga tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa? Aku mengerti. Apakah ada bukti? Bagaimana bisa dia? Kakek selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Bagaimana bisa dia? Semua bukti ada di sini. Ini semua rahasia besar. Kakak, apa yang akan kau lakukan? Dengarkan baik-baik. Semuanya. Keluarga Chen akan mengadakan rapat 100 klan besok. Sampaikan perintah komandan ini. Semua klan di Hanxia harus mengirimkan ucapan selamat. 100 keluarga di kota ini wajib hadir. Selama komandan ini ada. Semuanya tidak berubah. Ya ampun. Keluarga Chen kembali dengan gemilang. Menyerukan 100 klan untuk tunduk. Ini akan menjadi berita terbesar di era baru setelah kemunduran keluarga Chen. Keluarga Chen akan kembali ke puncak. Tuan Muda mewarisi posisi komandan. Siapa yang berani menolak? Kami bersedia kembali di bawah naungan keluarga Chen. Melindungi negara dan bangsa. Menghancurkan kegelapan sepenuhnya dalam satu serangan. Menghancurkan kegelapan! Keluarga Liu dari King Cheng datang untuk memberi hormat kepada komandan. Jiugu dari Gunung Moyun datang untuk merebut posisi. Qian
dari Pulau Syake datang untuk memberi hormat kepada komandan. Keluarga Du dari Puncak Kembar datang untuk merebut posisi. Kakak, hanya Chen Liu dan Yage yang belum datang. Yang lainnya sudah lengkap. Bisakah kau menggantikanku menyambut ibu di pintu? Ibu, Berhenti. maaf, macet. Macet, kamu naik mobil apa? Aku naik Phantom. Aku selalu naik mobil protokol, lewat jalur khusus yang sudah ditutup dan dibuka. Kamu naik Phantom, tentu saja macet. Kamu naik Phantom, tapi tidak punya kualifikasi untuk menghadiri upacara penghormatan komandan. Aku Cari tempat duduk sana. Kenapa? Paus mengizinkanmu duduk di sini. Minggir! Berdiri di sana! Keterlaluan! Semua yang hadir di sini adalah orang-orang hebat. Dan keluarganya adalah keluarga terhormat. Bagaimana bisa kau menghina mereka? Gunung Awan Iblis, kau berani berbicara langsung dengan Komandan Chen? Kau sombong! Komandan Chen omong kosong apa? Apa aku mengakuinya? Jiugu, jika kau tidak menunduk sekarang, aku tidak bisa melindungimu. Suruh dia turun dari kursi komandan itu dulu baru bicara. Oh. Jangan panik semuanya. Aku sedikit tahu tentang kekuatan tempur Chen Feng. Dia sudah stagnan selama 5 tahun. Semuanya, serbu dia bersama-sama. Aku tidak percaya dia bisa membunuh kita semua. Betul! Betul! Habisi dia! Ada kesempatan untuk menduduki posisi itu. Kita semua akan menang. Aduh. Sebelum pertemuan hari ini dimulai, aku ingin mengumumkan 2 hal. Yang pertama, siapa yang mengikutiku akan makmur. Yang kedua, siapa yang melawanku akan binasa. Setelah 2 prasyarat ini diucapkan, siapa yang setuju dan siapa yang menentang. Aku menentang. Aku tidak bisa bernapas. Energi sejati hegemon Komandan Tua. Puncak Kembar Gunung Moyun terlibat dalam pembunuhan Komandan Tua, menjarah kekayaan rakyat setempat, membiarkan murid-muridnya menindas pria dan melecehkan wanita. Kemarin, bahkan membunuh 2 kultivator muda berusia 12 tahun dari keluarga Liu di ibu kota. Hanya karena mereka menginginkan ibu mereka. Dan ketika ditolak, mereka membantai semua orang. Apalagi yang tidak berani kalian lakukan? Aku tidak. Semua keluarga yang merasa bersalah, serahkan pelakunya dan akan dihukum sesuai hukum. Mulai sekarang, semuanya akan diatur oleh kepala keluarga Chen, Wang Ping. Apa? Dia benar-benar menggunakan kekerasan untuk menekan kita dan menyuruh kita diatur oleh seorang wanita? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang wanita menjadi kepala keluarga kita dan mengatur ribuan keluarga kita? Tuan Muda Chen, ini tidak masuk akal kan? Aturan adalah apa yang aku katakan. Gunung Moyun. Dari gubuk di gunung hingga, menguasai 7 pegunungan, siapa yang membimbingmu? Itu Ketua Wang Ping. Puncak Kembar. Dari tidak punya tempat untuk mengabdi hingga menjadi pemimpin sekte. Siapa yang membimbingmu? Itu Ketua Wang Ping. Lalu kalian masih ingin merebut posisi komandan? Kami salah, Komandan Chen. Siapa lagi yang ingin merebut posisi komandan? Semuanya, kalian semua tertipu. Akulah kepala keluarga Chen yang sebenarnya. Pewaris posisi komandan. Kak Chen Liu, Chen Feng dan wanita murahan itu menggangguku. Oh,
merebut posisi kepala keluarga, menghina isteri kepala keluarga, Chen Feng. Atas nama keluarga, aku mengeluarkanmu. Xiao Liu, benar-benar kau. Apa yang kau katakan? Kau ingin mengeluarkan Chen Feng? Oh ya, kau juga. Kalian berdua, ibu dan anak, dikeluarkan. Chen Liu, sejujurnya, aku tidak berharap kau datang. Sayang sekali kau tetap datang. Sebagai penerus cabang keluarga Chen, kau pernah melakukan yang terbaik. Kau sangat hebat. Chen Feng, wasiat kepala keluarga lama tertulis jelas. Akulah kepala keluarga yang baru. Kertas apa? Kau berani merobek wasiat? Komandan Chen, jika Anda langsung membakarnya, mereka mungkin akan memanfaatkan celah untuk tidak bisa memverifikasi keaslian wasiat. Apa perlu bukti? Semuanya. Apa perlu bukti? Tidak. Chen Liu, jalankan hukuman keluarga sendiri. Bukan kamu yang kutunggu. Jangan buang waktu komandan ini. Kamu ketagihan akting ya? Ya, Lin Lang penguasa. Ya, Bunuh pengkhianat keluarga. Perampas posisi komandan. baik. Kalian berani sekali. Chen Liu, sebelum aku bertindak, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jalankan hukuman keluarga sendiri. 3.000 pukulan tongkat militer. Jika kamu tidak mati, aku akan membiarkanmu hidup. Haha, aku sudah ingin tertawa sejak tadi. 3.000 pukulan tongkat militer. Kepala keluarga lama sudah pikun. Sampai-sampai mengajukan permintaan selucu ini. Chen Feng, jangan banyak bicara omong kosong. Hari ini adalah hari keluarga Chen berubah total. Ya Lin Lang, serang mereka. Baik. Chen Feng, lihatlah. Ini baru namanya kekuatan. Dendam yang kuat sekali. Chen Feng, semua yang terjadi kemarin, hari ini akan kubalas satu persatu. Sampah yang hidup menumpang pada Tuan Xiang. Hari ini kami berdua, guru dan murid, akan mengantarmu ke neraka. Apa yang kau lakukan? Kau merasakannya? Kau merasakan kebencian mereka? Ini semua adalah kebencian seluruh anggota Tian Xiahui padamu. Kau benar-benar menyerap murid-muridmu. Aku sudah cukup tidak tahu malu, tapi tak kusangka kau ini masih manusia atau bukan, sialan. Kalian mengerti? Inilah akibat dari kurangnya pengawasan saat setiap keluarga dan klan tumbuh besar. Komandan Chen, kami berdua benar-benar takluk. Mohon izinkan kami membunuh 2 bajingan ini. Apa yang kalian tahu? Bisa berkorban untuk raja mereka dan menyatu dengan raja mereka. Itu adalah kehormatan bagi mereka. Kalian semua maju saja. Kalian mundur. Baik. Aku tahu banyak dari kalian yang meragukan kekuatanku. Selanjutnya, aku akan memberitahu kalian semua. Aku akan memberi pelajaran pada yang lain untuk menunjukkan wibawaku pada kalian. Beberapa bajingan suka menyerang keluargaku saat aku sedang beraksi. Aku muak. Siapapun yang melangkah ke lingkaran ini akan hancur menjadi abu. Hancur menjadi abu. Kalian boleh coba. Dasar anak haram, sudah diambang kematian masih saja sombong. Tunggu saja sampai kakak Chen Liuku menduduki posisi yang seharusnya. Dia pasti akan menghancurkan kalian berdua, ibu dan anak, lalu menaburkannya ke mangkuk makanan anjing liar. Kenapa kalian masih menunggu? Apa kalian belum makan? Lanjutkan. Bagaimana mungkin? Aku adalah alam Tian Xiang. Aku sudah menyerap begitu banyak esensi. Bagaimana mungkin? Baru sehari tidak bertemu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi sekuat ini? Mungkinkah tubuh tiran langitku kalah begitu saja? Memangnya kau mau bagaimana lagi?
Chen Liu. Kenapa dia bisa begini? Cepat pikirkan cara. Bagaimana ini? Kah, cepat singkirkan si manis ini. Cepat. Berisik sekali! Kau berani memukulku? Pergi sana! Jangan sentuh barang murahan sepertiku! Kenapa kau bisa melakukan ini padaku? Siapapun tolong aku. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Aku masih perawan. Aku akan ikut denganmu. Tolong aku. Bagaimana kalian bisa menindasku seperti ini? Bukankah sudah kubilang? Aku tidak ingin melihatnya. Lingyan, bagaimana dia bisa masuk? Kakak, dia bersekongkol dengan Chen Liu, mengkhianati keluarga Chen. Dia pantas diadili oleh kakak. Cepat! Bawa dia pergi. Kejahatanmu akan diproses sesuai hukum. Maafkan aku, Chen Feng. Apakah kita masih punya kesempatan? Aku masih ingat masa kecil kita. Cukup. Sudah begitu lama? Apakah engkau tidak punya sedikit pun perasaan lama? Bagaimana engkau tega? Apakah aku tidak memberimu muka? Bangun! Ayo! Kakak, biarkan aku pergi. Biarkan aku membawa istri dan anakku pergi. Aku berjanji akan lenyap dari Hansia dan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Tuan, aset diserang. Kerugiannya sangat besar. Kepala keluarga. Keluarga hancur. Korban tewas tak terhitung. Apa? Bos, pelabuhan diserang. Api membakar lautan. Siapa yang melakukannya? Sue Longyin, menyapa semuanya. Ini sedikit hadiah perkenalan, mohon diterima. Shui Longyin masih punya sisa-sisa. Bunuh mereka! Akhirnya tiba. Komandan Chen, kau punya gaya komandan tua. Jangan banyak bicara. Katakan, di mana dan kapan? Kuil leluhur keluarga Chen. Siap menunggu kapan saja. Dan juga menyelamatkan Nyonya Dari mengurus jenazahmu. Bagus. Tepat untuk arwah, pahlawan keluarga Chen, menyaksikan balas dendam ini. Kalau begitu, hamba tua ini pamit dulu. Kuil leluhur keluarga Chen. Menunggu Komandan Chen. Berhenti. Benar, jangan terburu-buru. Bawa aku pergi. Jangan tinggalkan aku. Komandan Chen, ada pesan yang ingin Anda sampaikan? Ada dua hal yang aku butuhkan bantuanmu. Silakan. Yang pertama, bawa sampah ini ke tuanmu. Jika dia tetap di sini, aku hanya bisa menangkapnya. Tidak bisa membunuhnya. Tidak, aku seorang pendosa. Aku ingin masuk penjara. Aku bersalah. Aku seorang pendosa. Bibi, aku salah. Tangkap aku. Aku ingin masuk penjara. Keluarga Chen hanya punya satu kepala keluarga. Kau yang memaksaku. Chen Feng. Hal pertama sudah selesai. Silakan sampaikan hal kedua. Hal kedua. Serahkan nyawamu. Apa? Aku adalah utusan. Dua pasukan bertempur tapi utusan tidak boleh dibunuh. Kau tak tahu malu. Seorang pengkhianat negara, antek yang membantu kejahatan, berani pamer di depanku. Kau masih ingin aku berunding denganmu? Kita tidak boleh melupakan darah para pendahulu kita. Melupakan juga merupakan dosa. Kalian harus ingat. Di hadapan musuh, hanya ada satu kata bunuh. Chen Feng, aku utusan. Aku membawa pesan. Tidak, kau adalah musuh. Kakak, kurasa sebaiknya kau tidak pergi. Lebih aman jika para ksatria mengepung dan para biarawan mengepung. Sue Longyin. Bahkan di negeri utara aku pernah mendengar kehebatan mereka. Lingyan, jika aku bisa menyelesaikannya, mengapa harus membiarkan para prajurit mengambil risiko?
Xiaofei, ayahmu saat itu. Aku tahu. Kakek dan ayah bekerja sama melawan Sue Long Yin dan terluka parah. Jangan khawatir. Aku punya rencana. Bahkan jika tidak, musuh sudah sampai di depan pintu. Aku tidak bisa mundur. Mohon Komandan Chen maju berperang. Kami bukan tandingan mereka. Tolong selamatkan kami. Sekarang baru ingat tuan muda kami. Kenapa tidak dari dulu? Pengecut! Uji. Banyak dari mereka yang sepertimu takut kehilangan orang penting. Tapi kalian harus ingat, takut mati itu wajar. Tapi jangan pernah mengkhianati sesama demi bertahan hidup. Kami akan mengikuti ajaran Komandan Chen. Aku akan segera kembali. Tuan muda, hamba ini berlutut menyambut kemenangan tuan muda. Apakah ini sepadan? Jangan lupakan para leluhur. Terlalu banyak yang tidak sepadan. Hanya ada satu alasan yang sepadan. Itu sudah cukup. Tidak mau basa-basi. Kau mau keluar sendiri untuk dihabisi. Atau aku yang menyeretmu keluar dan menghabisimu. Sue Long Yin. Wang Jian. Melangkah di kehampaan, menggeser bintang, merebut posisi. Komandan Chen, memang benar, pahlawan muncul di usia muda. Ada bisnis besar, mau kita bicarakan, atau kita adu kekuatan. Tertarik, duduk dan mengobrol bersama? Semua pilihanmu sudah kukatakan sebelum aku masuk. Kau tidak punya hak bicara denganku. Kau tidak punya kekuatan untuk melawanku secara langsung. Berlututlah. Kalau tidak, kau akan mati dengan tidak tenang. Berlututlah! Kalau tidak, ayahmu tidak akan tenang! Dua tetua, jangan permalukan Chen Feng. Putuskan meridianmu sendiri. Kalau tidak, aku yakin sebelum kau menghabisi kami, aku akan menghancurkan papan nama adikmu dan leluhur keluarga Chen. Mana orangnya? Mana Chen Feng? Kapan dia menghilang? Apa yang akan kau lakukan pada arwah pahlawan keluarga Chen-ku? Sampah! Maaf, aku mengganggu ketenangan kalian. Benarkah? Kau tidak pernah berpikir mengapa ayah dan kakekmu yang merupakan puncak kekuatan bela diri bisa mati? Pernah dengar tentang kekuatan yang habis dan darah yang mengering? Mereka semua mati karena kelelahan. Apa aku akan keluar tanpa persiapan? Aku selalu berhati-hati, terutama terhadap para komandan muda dari generasi ke generasi. Karena aku sudah bilang, sebelum kau bisa mengalahkan kami, aku yakin bisa membuat keluarga Chen mati dengan tidak tenang. Itu bukan omong kosong. Kalian memprovokasi komandan ini tanpa ragu. Sepertinya kalian tidak berbohong. Kau anak muda, lebih kusukai. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku membohongi anak kecil? Jangan bersikap sok tua di depanku. Tidak ada jalan yang tidak bisa komandan ini lalui. Tubuh abadi. Bukan modal bagimu. Penjahat tua. Untuk bersikap sombong. Astaga. Tubuh abadi. Apa itu tidak cukup untuk bersikap sombong? Mentalitas yang bagus. Memang pantas menjadi kepala keluarga generasi baru yang telah ditempa melalui puncak dan lembah. Kau tahu, kakekmu berlutut di depanku sebelum meninggal, memohon padaku untuk mengampuni nyawa ibu dan anakmu.
Diam! Saat itu, aku ingat. Sepertinya tangannya patah duluan, kan? Tangan mana yang patah duluan? Hahaha! Satu tangan menopang tanah. Dia membenturkan kepalanya, dan satu tangannya patah. Setelah membenturkan kepala, satu lagi patah. Ku bilang diam. Cukup kuat juga ya. Kami berempat di puncak alam Tianxiang. Setengah langkah menuju alam Dewa Daratan. Ternyata kau sedikit lebih kuat dari kakekmu ya. Tapi kau 10 kali lebih kuat dari ayahmu yang cengeng itu. Dengar dia akan mati. Aduh, dia menangis. Tidak mungkin. Kau 100 kali lebih kuat dari adik-adikmu yang sampah itu. Beberapa orang mengepungku sendirian, tapi mereka hanya nyaris bisa mengalahkanku. Ketika aku bangkit kembali, semua adikmu itu putus asa. Tidak bertarung lagi, langsung menyerah. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Manusia itu, putus asa itu sangat wajar. Tapi, kalian juga sangat menyedihkan. Hasil, akhirnya juga mati karena kelelahan. Sayang sekali, seorang komandan muda bertarung sendirian. Di belakangnya, tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Siapa bilang? Meskipun tidak bisa mengalahkan mereka, tapi kami akan hidup dan mati bersama. Membosankan. Bunuh sampah-sampah ini sangat mudah. Meskipun tidak bisa mengalahkan mereka, kami bersedia hidup dan mati bersama Komandan Chen. Meskipun tidak bisa mengalahkan mereka, kami bersedia hidup dan mati bersama Komandan Chen. Jangan bilang hanya satu gunung kultivator. Bahkan jika semua kultivator di kota ini datang, PH, itu hanya masalah menit. Chen Feng, cuma segini saja kemampuanmu. Kau jauh tertinggal dari para pendahulumu. Mereka tidak melibatkan siapapun sebelum kematian mereka. Tuan Kong. Kakak, bagaimana kau bisa meninggalkanku? Komandan Chen! Biarkan aku masuk dan bertarung bersamamu. Ku mohon, Komandan Chen, biarkan aku mati untukmu. Kau mati untuk kami. Itu tidak sepadan. Kepala keluarga, King Yun aku menyerah. Kepala keluarga, kami tahu kami salah. Aku sudah memerintahkan anggota klan untuk mengakui kejahatan mereka. Tolong beri aku satu kesempatan. Cian, aku tahu aku salah. Jaga ibu baik-baik. Sayang sekali di dunia ini hanya ada teknik penyegelan diri. Tidak ada cara untuk menyegel orang lain. Hari ini, aku akan menyegel kalian semua di tempat ini. Tidak ada yang boleh keluar. Bahkan saat aku menghabisi kalian, kalian takkan mau bangkit. Chen Feng, kau gila. Orang gila. Hahaha, cocok untuk komandan ini. Siapapun kau, komandan ini takkan memanjakanmu. Sudah pagi. Bangun. Saatnya dihajar. Kudengar selama 10 tahun ini, ada penjahat yang membuat onar di luar. Panggil dia kemari. Aku ingin bicara dengannya. Baik, sebarkan. Komandan Chen telah kembali, akan mengembangkan anggota keluarga. Suruh dunia tenang sedikit. Apa aku bilang begitu? Bocah nakal. Bukankah kau sudah mengatakannya di episode pertama? Kau ingin menghidupkan kembali keluarga. Betul, harus menghidupkan kembali keluarga.